Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Mutadon dengan NIM 362122401066. Di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan kebutuhan air bersih dari RSUD Kabupaten Sidoarjo, tugas utilitas bangunan gedung dari kelas 3B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhitungan air bersih berikut. Baik, yang pertama adalah untuk menghitung populasi dari bangunan gedung tersebut. Di sini saya menggunakan luas efektif 60% dari luas bangunan yang digunakan dengan kebutuhan penggunaan ruangan per satu orang itu adalah 5 meter persegi, yaitu dalam SNI 2015. Untuk lantai pertama, di sini ada ruang HCU 1 dan HCU 2 yang masing-masing mempunyai panjang 16 dan 18 serta lebar 20 dan 13. Kemudian ada ruang perawat 1, ruang perawat 2, ruang administrasi, apotek, dan ruang tunggu. Dengan jumlah total yaitu adalah 657 meter persegi. Kemudian di lantai 2 dengan jumlah total 742,25 meter persegi. Di lantai 3 sampai dengan lantai 5 karena bangunan tipikal maka jumlah total per lantainya adalah 555,5 persegi. Untuk lantai pertama 60% dari luasan bangunan itu adalah 39,5. Kemudian dibulatkan menjadi 40 sehingga diasumsikan 20 laki-laki dan 20 perempuan dapat di dalam lantai 1. Yang kemudian adalah lantai 2 itu 44,5 dibulatkan menjadi 45, diasumsikan 23 laki-laki dan 22 perempuan. Kemudian lantai 3 sampai dengan lantai 5 karena sama maka hasilnya adalah 33,5 dibulatkan menjadi 34 sehingga dapat diasumsikan 17 laki-laki dan 17 perempuan di setiap lantainya. Setelah menghitung kebutuhan ini, populasi jiwa ini, maka dapat total populasinya adalah 368 orang. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan GWT dan roof time serta kebutuhan air bersih dalam bangunan gedung tersebut. Untuk lantai 1 adalah 79 orang, lantai 2 89 orang, lantai 3 sampai dengan lantai 5 adalah 67 orang, dengan total penghuni adalah 368 orang. Kebutuhan air per orang setiap harinya karena di bangunan ini adalah tipikal rumah sakit, maka 500 liter per penghuni dalam satu hari, yaitu SNI 037065 tahun 2005 dan C1 adalah untuk bangunan rumah sakit adalah 1,5 sampai dengan 2. Maka saya ambil nilai tengah yaitu 1,75 untuk rumah sakit dan untuk C2-nya adalah 3,0 sampai 4,0, maka saya ambil tengahnya juga 3,5 untuk rumah sakit. Nilai ini saya dapat dari jurnal analisa kebutuhan air bersih rumah sakit umum daerah Kota Mataram, Gedung Geraha Mataram. Untuk waktu penggunaan, karena ini adalah rumah sakit yang bertujuan untuk gedung rawat inap, maka di sini dapat digunakan 1 hari penuh atau 24 jam perharinya. Langkah pertama yaitu menghitung jumlah kebutuhan air bersih, jumlah penghuni dikalikan dengan pemakaian air per orang perharinya. Jumlah penghuni adalah 368 orang kali 500 liter per penghuni, maka nanti didapatkan 183,9 meter kubik perharinya. Yang kedua adalah pemakaian air per hari.
dilakukan penambahan 20% dari total kebutuhan air bersih yang sudah dihitung. Maka 100% ditambah 20% dikali dengan jumlah kebutuhan air bersih, yaitu memiliki hasil 220,73 meter kubik per hari. Langkah keempat adalah kebutuhan air rata-rata per hari, yaitu dengan pemakaian air per hari dibagi dengan jam pemakaiannya, sehingga didapatkan nilai 9,2 meter kubik per jam. Langkah selanjutnya adalah pemakaian air pada jam puncak. Di sini adalah dengan cara 1,75 dikalikan dengan kebutuhan air rata-rata, maka didapatkan nilai 16,095 meter kubik per jamnya. Kemudian ada pemakaian air pada menit puncak, yaitu dengan C2 dikalikan dengan pemakaian air pada jam puncak. Dihasilkan nilai sebesar 0,939 meter kubik per menitnya. Setelah itu, kita menghitung besar kapasitas pipa dinas. 2/3 kita kalikan dengan pemakaian air, maka didapatkan dengan 6,13 meter kubik per jamnya. Lalu, berat kapasitas groundwater tank, yaitu dengan GD total dikurangi GS dikalikan T, yang dapat menghasilkan 73,58 meter kubik. Setelah itu yaitu menentukan kapasitas volume roof tank dengan cara menentukan KP. KP yaitu sama dengan KMX, yaitu 0,93 meter kubik per menitnya. Setelah itu kita menentukan KHmax. KHmax itu sama dengan KHmax dibagi dengan T, atau waktu menitnya itu, yaitu 16,095 dibagi dengan 60, yang menghasilkan 0,26825 meter kubik per menitnya. Nilai KPU-nya diasumsikan sebesar GH max, sehingga GPU sama dengan GH max dengan nilai yang sama, yaitu 0,26825 meter kubik per menitnya. Lalu asumsi TP 60 menit, TPU-nya 25 menit, sehingga PE adalah 33,53 meter kubik, atau mampu menampung dengan 33.532 liter. Jumlah air bersih dalam satu harinya adalah 883,945 liter. Jumlah air bersih dalam satu minggu 1.287,615. Jumlah air bersih dalam satu bulan 5518350. Jumlah air bersih dalam satu tahun adalah 66220200. Setelah itu saya akan memaparkan tentang gambar rencana atau shop drawing yang menjadi patokan saya dalam perhitungan kebutuhan air bersih dan groove tank serta groundwater tank tersebut. Baik, ini adalah sistematik diagram instalasi air bersih, yaitu dari groundwater tank ini dipompa sampai dengan lantai tertinggi atau lantai atap, di mana ada ground roof tank yang nanti ini akan dipompa ke dalam seluruh ruangan yang membutuhkan air bersih dengan menggunakan pompa-pompa serta pipa yang telah direncanakan, yaitu sebesar 2 inch. Adalah sistematik diagram untuk distribusi air bersih pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saya akan share screen tentang denah yang menjadi patokan saya menghitung populasi jiwa yang saya jelaskan di awal tadi. Baik, ini adalah denah yang saya jadikan patokan. Yang pertama adalah ruang HCU, ruang HCU kedua, dan beberapa ruang obat, ruang perawat yang memungkinkan untuk ada orang yang tinggal atau penghuni yang tinggal di dalam ruangan tersebut.
Sama dengan ruangan atau lantai-lantai selanjutnya, saya menghitung semua itu dengan asumsi bahwa ruangan tersebut bisa dihuni atau ditetapi oleh beberapa orang yang tidak berpindah. Dalam artian, kapasitas ruangan itu bisa dilakukan dengan orang tersebut. Katakanlah kenapa saya tidak menghitung ruangan seperti teras ataupun koridor-koridor, karena tempat teras koridor tersebut hanya untuk lewat, bukan tetapi, sehingga orang yang berada di tempat-tempat tersebut tidak bisa dihitung atau dijadikan acuan populasi jiwa yang terdapat pada gedung tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.